Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu akan membawakan hasil diskusi dari kelompok kami pada mata kuliah akuntansi internasional yaitu akuntansi komparatif Eropa. Dan di sini langsung saja kita ke perkenalan kelompok. Yang pertama, saya sendiri Arya Ahmad Pahlevi. Dan saya Wade Nur Fataulia. Dan saya sendiri Muhammad Zaki Agustian Anwar. Dan di sini kami langsung saja ke pembahasan utama, yaitu akuntansi komparatif Eropa yang akan dibawakan oleh Wade Nur Fataulia. Baik, untuk mempersingkat waktu, akuntansi komparatif Eropa ini berfokus pada 5 negara anggota dalam benua Uni Eropa, di mana meliputi Republik Ceko, Prancis, Jerman, Belanda, dan Inggris, di mana merupakan anggota asli masyarakat ekonomi Eropa ketika organisasi tersebut didirikan pada tahun 1957. Kemudian, Inggris mulai bergabung pada tahun 1973. Sehingga keempat negara ini memiliki ekonomi yang berkembang pesat dan merupakan rumah bagi banyak perusahaan multinasional atau MNC terbesar dunia. Keempat negara tersebut merupakan pendiri IASB. Kemudian beberapa pengamatan tentang standar dan praktik akuntansi, di mana standar akuntansi merupakan regulasi atau peraturan yang dimana seringkali termasuk hukum dan anggaran dasar yang mengatur pengolahan laporan keuangan. Susunan standar merupakan proses perumusan standar akuntansi. Dikatakan juga bahwa standar ini merupakan regulasi atau peraturan yang mengatur pengolahan laporan keuangan. Namun, praktik ini bisa saja menyimpang dari standar, dikarenakan banyaknya negara hukuman untuk kegagalan dalam pernyataan akuntansi resmi yang dianggap lemah atau tidak efektif. Perusahaan bisa dengan sukarela melaporkan lebih banyak informasi daripada yang diharuskan. Kemudian, beberapa negara mengizinkan perusahaan untuk keluar dari jalur standar akuntansi jika hal itu bisa mengorbankan hasil operasi dan posisi keuangan perusahaan dengan lebih baik. Kemudian pada slide ini, yang pertama, negara hukum umum, di mana untuk penyusunan standar sektor swasta cukup berpengaruh dalam kewajaran penyajiannya. Audit cenderung lebih disesuaikan sendiri dalam negara-negara kewajaran penyajian dan menggunakan lebih banyak penilaian ketika tujuan auditnya adalah untuk membuktikan pada kewajaran penyajian dari laporan keuangan. Kemudian yang kedua yaitu negara kodifikasi hukum. Sektor publik relatif lebih berpengaruh dalam penyusunan standar. Tujuan utama audit ini adalah untuk memastikan bahwa catatan atas laporan keuangan perusahaan sesuai dengan persyaratan hukum. Oke, selanjutnya dibawakan oleh Muhammad Zaki tentang IFRS dalam Uni Eropa. Baik, IFRS dalam Uni Eropa. Dalam laporan keuangan ini itu cenderung menghadap ke arah kewajaran penyajian, setidaknya bagi laporan keuangan gabungan. Kecenderungan ini sangat benar dalam Uni Eropa. Pada tahun 2002, Uni Eropa menyetujui sebuah aturan akuntansi yang mengharuskan semua perusahaan Uni Eropa yang terdaftar dalam sebuah pasar resmi untuk mengikuti IFRS dalam laporan keuangan gabungan mereka. Itu dimulai pada tahun 2005. Lalu dalam slide ini ada dua. Yang pertama yaitu kebijakan akuntansi yang diikuti di Eropa. Penilaian yang dibuat oleh manajemen dalam menetapkan kebijakan akuntansi yang penting. Asumsi utama mengenai masa depan dan sumber-sumber penting tentang ketidakpastian estimasi. Lalu yang kedua, patokan akuntansi. Dalam IFRS, semua kombinasi bisnis dianggap sebagai pembelanjaan. Goodwill merupakan perbedaan antara harga pasar dari pertimbangan yang ada dan harga pasar dari aset cabang, kewajiban dan kewajiban bersyarat. Goodwill diuji setiap tahun untuk memeriksa penurunan nilainya.
Goodwill yang negatif harus segera diakui dalam pendapatan. Pengaruh yang signifikan merupakan kekuatan untuk ikut serta dalam keputusan kebijakan keuangan dan operasional perusahaan tempat modal tersebut ditanamkan, akan tetapi bukan untuk mengendalikan kebijakan tersebut. Laporan translasi keuangan dari operasi asing didasarkan pada konsep mata uang fungsional. Mata uang fungsional itu merupakan lingkungan ekonomi utama di mana entitas asing tersebut beroperasi. Di materi yang kami bahas di sini ada 5 negara yang sistem akuntansi keuangannya dibahas. Yang pertama yaitu Prancis, Jerman, Republik Ceko, Belanda, dan juga Inggris. Yang pertama itu IFRS dalam Uni Eropa, terutama di negara Prancis. Prancis merupakan negara penyokong utama dunia dalam kesamaan akuntansi nasional. Perintah penggunaan daftar akun nasional yang sama tidak membebani bisnis Prancis karena ketentuannya sangat diterima dalam praktik. Akuntansi Prancis sangat terhubung dengan ketentuan yang memungkinkan untuk mengabaikan fakta bahwa legislasi komersial dan undang-undang perpajakan yang mengatur banyak akuntansi dan laporan keuangan Prancis yang sebenarnya. Undang-undang perpajakan juga sangat mempengaruhi akuntansi di negara Prancis. Pengeluaran bisnis bisa dikurangi untuk pajak hanya jika benar-benar dibukukan dan dituliskan dalam laporan keuangan tahunan. Adapun di slide ditampilkan lembaga yang mengatur tentang regulasi IFRS di negara tersebut. Yang pertama itu ada CNC atau Badan Akuntansi Nasional, CRC Komite Regulasi Akuntansi, EMF atau Otoritas Pasar Keuangan, OEC Institut Akuntan Publik, CNCC atau Institut Nasional Undang-Undang Auditor. Adapun peraturan yang diregulasi adalah Plan Compatible General atau Undang-Undang Akuntansi Nasional. Di negara Perancis, laporan keuangannya itu meliputi neraca, laporan laba rugi, catatan atas laporan keuangan, laporan direktur, laporan auditor, dan laporan arus kas. Itu direkomendasi oleh regulator CNC tadi. Laporan khas Perancis adalah laporan pencegahan kebangkrutan bisnis dan sebuah laporan sosial. Itu bagi perusahaan besar. Laporan keuangan harus diaudit kecuali untuk perusahaan kecil, kewajiban terbatas, dan kemitraan. Adapun patokan akuntansi di negara Prancis itu mengikuti IFRS dalam laporan keuangan gabungan mereka, dan perusahaan-perusahaan yang tidak terdapat juga mempunyai pilihan ini. Namun semua perusahaan Prancis harus mengikuti regulasi tetap dari ketentuan pada tingkat perusahaan pribadi. Akuntansi untuk perusahaan pribadi merupakan dasar hukum untuk membagikan dividen dan menghitung penghasilan wajib pajak. Aset-aset berwujud biasanya dihitung berdasarkan nilai perolehan, walaupun revaluasi diperbolehkan, tetapi dikenakan pajak sehingga jarang ditemukan dalam praktiknya. Selanjutnya dibacakan oleh saudara saya Arya Ahmad Pahlevi. Oke, terima kasih, dan selanjutnya di sini saya akan lanjutkan untuk negara Jerman, yaitu iklim akuntansi di negara tersebut terus berubah semenjak akhir Perang Dunia Kedua. Pada masa itu, akuntansi bisnis menekankan daftar akun nasional dan seksional. Commercial Code menetapkan beragam prinsip tentang pembukuan rapi, dan audit yang mandiri hampir tidak selamat dari perang. Dan pada awal tahun 1970-an, Uni Eropa mulai mengeluarkan perintah penyelarasan di mana negara-negara anggotanya diwajibkan untuk menggabungkan diri dengan undang-undang nasionalnya. Undang-undang perpajakan juga sangat menentukan akuntansi komersial, dan prinsip penentuannya menyatakan bahwa penghasilan kena pajak ditentukan oleh apapun yang dibukukan dalam catatan keuangan sebuah badan usaha. Karakteristik ini selanjutnya adalah ketergantungan pada keputusan undang-undang dan pengadilan dari negara tersebut. Dan langsung saja di sini kita lanjut, yaitu bagian regulatornya, yaitu DSSC atau German Accounting Standard Committee, kemudian GASC mengawasi DRSC, dan
FRIP, Dewan Sektor Swasta, dan Wirtschaftsprüfer Chamber of Accountants. Nah, selanjutnya di sini untuk regulasinya yaitu German Commercial Code HGB atau HGB dan keputusan hakim. Akuntansi Jerman dirancang untuk menghitung jumlah pendapatan yang tepat yang bisa menjaga kreditor setelah adanya pembagian kepada pemilik. Kemudian untuk laporan keuangannya di negara Jerman ini neraca, laporan laba rugi, catatan, laporan manajemen, laporan auditor. Perusahaan kecil dibebaskan dari persyaratan audit dan diperbolehkan untuk menyusun sebuah neraca singkat. Laporan khas Jerman adalah laporan pribadi dari auditor kepada Dewan Direktur dan Dewan Pengawas Perusahaan. Semua perusahaan bisa menggunakan IFRS dan menyusun laporan keuangan gabungan, namun laporan keuangan perusahaan pribadi harus mengikuti persyaratan HGB. Dan untuk pengukuran akuntansinya berdasarkan Commercial Code HGB, metode pembelian akuisisi merupakan metode penggabungan yang mendasar, tapi penyatuan kepentingan pooling of interest bisa diterima dalam keadaan tertentu. Ada dua bentuk metode pembelian yang diizinkan, yaitu metode nilai buku dan metode revaluasi. Dan di sini untuk IFRS dalam Uni Eropa, negara Republik Ceko. Akuntansi di Republik Ceko telah berganti arah beberapa kali. Seiring dengan sejarah politik negaranya, praktik dan prinsip akuntansinya digambarkan oleh negara-negara berbahasa Jerman di Eropa hingga akhir Perang Dunia Kedua. Setelah tahun 1989, Ceko bergerak cepat menuju ekonomi berorientasi pasar. Pemerintah mengubah susunan hukum dan administrasinya untuk merangsang ekonomi dan menarik investasi asing. Kemudian di sini untuk regulator negara Ceko yaitu Parlemen, Menteri Keuangan, Chamber of Auditors, regulasinya Commercial Code, Accountancy Act, dan Dekret Menteri Keuangan. Kemudian laporan keuangan negara Ceko, neraca, akun keuntungan dan kerugian, laporan laba rugi, dan catatan. Perusahaan kecil tidak diwajibkan melakukan audit memiliki persyaratan dan yang pengungkapannya singkat. Perusahaan Ceko juga yang terdaftar harus menggunakan IFRS dan memberikan laporan laba rugi per 3 bulan. Perusahaan tidak terdaftar bisa memilih IFRS atau standar akuntansi Ceko dalam laporan keuangan gabungan mereka, tetapi harus menggunakan standar Ceko dalam laporan perusahaan pribadi. Dan untuk pengukuran akuntansinya, metode akuntansi digunakan untuk menghitung kombinasi bisnis. Goodwill yang muncul dari kombinasi bisnis dimasukkan dalam setahun pertama penggabungan atau dikapitalisasikan dan diamortisasikan selama tidak lebih dari 20 tahun. Aset-aset berwujud tidak berwujud dinilai berdasarkan biaya dan dihapus pada umur ekonomis yang diharapkan. Persediaan dinilai pada biaya rendah atau nilai bersih yang dapat dicapai, dan FIFO atau first in first out, serta metode rata-rata memungkinkan adanya asumsi aliran biaya. LIFO last in first out tidak digunakan. Dan untuk IFRS dalam Uni Eropa negara Belanda memiliki undang-undang akuntansi dan persyaratan laporan keuangan yang cukup bebas, tapi standar praktik profesional yang sangat tinggi. Belanda merupakan sebuah negara hukum, namun akuntansinya diorientasikan ke arah kewajaran penyajian. Laporan keuangan dan akuntansi pajak merupakan dua aktivitas terpisah. Nah, di sini akuntansi Belanda dianggap sebagai sebuah cabang ekonomi bisnis. Akibatnya, banyak pemikir ekonomi yang dicurahkan untuk topik-topik akuntansi dan khususnya pada pengukuran akuntansi. Akuntan Belanda juga mau menerima pemikiran asing, dan Belanda merupakan penyokong awal dari standar internasional untuk akuntansi dan laporan keuangan. Dan laporan IASB menerima perhatian besar dalam menentukan praktik yang bisa diterima. Untuk regulatornya sendiri negara Belanda yaitu DASB atau Dutch Accounting Standard Board, kemudian AMF, Authority for the Financial Markets, Enterprise Chamber, NIFRA, Netherlands Institute of Register Accountants. Dan untuk regulasinya Act on Annual Financial Statement tahun 1970. Dan laporan keuangan, neraca, laporan laba rugi, catatan, laporan direktur, dan informasi lain yang sudah ditentukan oleh negara Belanda.
Laporan arus kas dianjurkan, dan perusahaan kecil dibebaskan dari persyaratan audit dan dapat menyusun laba rugi singkat dan neraca. Perusahaan menengah harus diaudit tapi boleh mengeluarkan laporan laba rugi singkat, dan laporan keuangan dan akuntansi pajak merupakan dua aktivitas yang berbeda. Perusahaan terdaftar harus menggunakan IFRS, tapi semua perusahaan diperbolehkan menggunakan IFRS alih-alih pedoman Belanda. Pengukuran akuntansi negara ini, walaupun metode akuntansinya penyatuannya kepentingan untuk penggabungan bisnis diperbolehkan dalam keadaan tertentu, metode ini jarang digunakan untuk Belanda karena perusahaan-perusahaan Belanda memiliki fleksibilitas dalam menerapkan aturan penghitungan. Seseorang akan mengira bahwa ada kesempatan untuk memanipulasi penghasilan. Selain itu, ada fleksibilitas dalam penyertaan obligasi masa depan yang mungkin ada. Dan untuk yang terakhir yaitu negara Inggris, IFRS dalam Uni Eropa. Akuntansi di Inggris berkembang sebagai sebuah ilmu tunggal, secara pragmatis merespon terhadap kebutuhan dan praktik bisnis. Sering waktu secara berturut-turut undang-undang perusahaan menambahkan susunan dan persyaratan lainnya. Warisan akuntansi Inggris pada dunia sangatlah mendasar, dan Inggris merupakan negara pertama di dunia yang mengembangkan sebuah profesi akuntansi seperti yang kita kenal saat ini. Untuk regulator negara Inggris sendiri yaitu CCAB, Consultative Committee of Accountancy Bodies, kemudian FRC, Financial Reporting Council, AIDB, Accountancy Investigation, dan Discipline Board, POB, Professional Oversight Board. Untuk regulasinya, Undang-Undang Perusahaan 1981 dan Profesi Akuntansi. Dan untuk laporan keuangan dari negara Inggris, laporan direktur, akun laba dan rugi, serta neraca, kemudian laporan arus kas, laporan keseluruhan laba rugi, dan laporan kebijakan akuntansi. Catatan yang direferensikan dalam laporan keuangan dan laporan auditor. Perusahaan kecil dan menengah dibebaskan dari banyaknya kewajiban laporan keuangan termasuk laporan gabungan dan diizinkan untuk menyusun akun singkat dengan informasi minimum yang telah ditentukan sebelumnya. Dan perhitungan keuangan dari negara ini, Inggris memperbolehkan adanya metode akuisisi dan penggabungan akuntansi untuk kombinasi bisnis. Aset-aset bisa dihitung pada harga perolehan, biaya sekarang atau gabungan keduanya, dan pinjaman yang menggantikan risiko dan penghargaan kepemilikan kepada penyewa dikapitalisasikan dan kewajiban sewa ditunjukkan sebagai utang. Semua perusahaan Inggris diizinkan untuk menggunakan IFRS alih-alih GAAP Inggris yang baru saja dijelaskan. Jadi, inisiatif Uni Eropa pada tahun 2005 untuk perusahaan-perusahaan yang terdaftar diperluas untuk perusahaan-perusahaan Inggris yang tidak terdaftar juga. Oke, teman-teman, mungkin sampai di sini saja untuk pembahasan kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, dan langsung saja kami membuka sesi tanya jawab. Dan di video kali ini saya akhiri saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.